wabah segenap syaraif, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, serta segenap ustadzah yang mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam keberkahan, semuanya selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah, dirahmati Allah, dicintai Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Temanya siang hari ini menjadi wanita seperti yang Allah mau. Menjadi wanita seperti yang Allah mau. Kita sebagai seorang perempuan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tentu Allah menginginkan kita menjadi seorang perempuan yang solehah. Menjadi perempuan yang dalam rahmat dan keridhaannya, menjadi perempuan calon-calon penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kriterianya tentang bagaimana seorang perempuan berlaku, sebab bagaimanapun walaisa dzakaru kal untha, perempuan tidaklah sama dengan laki-laki. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bukan artinya yang satu lebih mulia daripada yang lain, hanya memang berbeda. Karenanya kita semoga jadi perempuan-perempuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, hingga selalu berada dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan nisaul jannah arba'ah. Perempuan-perempuan surga artinya pemimpin wanita di surga. Artinya pemimpin perempuan-perempuan yang Allah mau. Allah tuh kepengennya perempuan mengidolakannya, berkiblatnya kepada perempuan-perempuan ini. Disebut oleh Nabi Muhammad perempuan surga ada 4 kata Nabi. Permisalan-permisalan bagi kita, idola-idola bagi kita, panutan-panutan bagi kita, teladan dalam kehidupan kita, mentor yang kita menginginkan kehidupan seperti mereka. Disebut oleh Nabi Muhammad ada 4 orang kata Nabi. Siapa aja nih? Biar kita memastikan diri kita udah mirip apa belum sama mereka. Dan mau memastikan diri juga bahwa kita mengarah mengikuti mereka atau justru malah menjauh dari jalan kehidupan mereka. Yang pertama kata Nabi Muhammad, ini secara urutan tahunnya ya, disebut sama Nabi Asiyah bintu Muzahim. Asiyah anaknya Pak Muzahim. Asiyah istrinya Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam binti Imran. Sayyidah Maryam anaknya Nabi Imran. Imran itu nabi tapi bukan rasul. Jadi kita tidak menyebutkannya sebagai salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ya. Karena memang beliau nabi akan tetapi bukan seorang rasul. Yang ketiga kata Nabi Muhammad Khadijah bintu Khuwailid. Istri baginda kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya yaitu Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah putrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keempatnya kita belajar banyak tentang bagaimana seharusnya kita menjadi, tentang bagaimana sebenarnya yang diinginkan Allah untuk kita menjalani hari-hari. Sayyidah Asiyah, kita belajar darinya untuk istiqomah dalam keimanan meski bagaimanapun keadaannya. Dari Asiyah kita belajar tentang bagaimana menjadi istri yang sabar, dari bagaimana menjadi seorang perempuan yang tetap dalam keimanan, padahal punya suami yang bukan hanya arogan, bukan hanya sombong, bukan hanya tidak beriman kepada para nabi, malah ngaku jadi Tuhan. Masya Allah, ujiannya Asiyah. Maka bagi para istri, bersabarlah, teruslah bersabar, teruslah istiqomah, tetaplah di jalan Allah, berimanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tetap di jalan seperti itu, akan selalu ada jalan keluar untuk tiap permasalahanmu. Yang sabar. Kalau kamu punya suami tidak seperti yang kamu inginkan, kalau kamu merasa punya suami benar-benar jadi ujian dalam kehidupan, inget-ingetin Asiyah. Saya menyarankanmu untuk banyak-banyak mengirimkan surat Fatihah misalnya kepada Asiyah, Sayyidah Asiyah, dengan harapan agar kamu bisa jadi seorang perempuan yang bersabar seperti beliau. Kalau lagi kesel-kesel ngadepin suami, ingat Asiyah aja. Ya Allah, suami saya kan gak Fir'aun amat. Ya Allah, karuniakan kepada saya kesabarannya Sayyidah Asiyah. Gitu. Tapi ya Bu ya, para istri nih, saya tuh kadang kalau bicara depan istri kan, yang sabar Bu jadi istri gitu. Suamimu tidak seperti yang kamu mau, istri pada bilang iya. Padahal saya bayangin walaupun memang saya tidak pekerjakan, tapi saya bayangkan kalau saya bicara kepada kaum bapak kurang lebih sama juga. Yang sabar ya Pak ngadepin istrinya. Istri bapak tidak seperti yang bapak mau. Sama aja, saling sabar ngadepin. Kita mesti sabar ngadepin suami. Suami kita juga mesti sabar ngadepin kita. Betul nggak? Kalau Asiyah masuk surga karena kesabarannya menjadi seorang istri. Suaminya masuk neraka karena kedurhakaannya kepada Allah. Kalau kamu jangan sampai sebaliknya. Suami kamu masuk surga gara-gara sabar jadi suamimu. Masya Allah. Karena suami yang sabar tuh juga fadilahnya besar. Ini kayaknya boleh saya sampaikan sebuah cerita ini ya. Buat nyabar-nyabarin suami ntar. Kalau kita lagi nyebelin kita bilangin sama suami, dengerin nih Bang, ada cerita. Setelah Halimah kemarin ceritain.
Ada tuh di antara kota Tarim sama Sewun makam seorang wali min auliyaillah. Namanya, waduh lupa saya sekarang. Ntar juga ingat, tenang aja. Jarang saya ceritain jadi lupa. Ada di buku saya tuh. Saya tulis di buku Muhasabah Cinta. Teman-teman saya sekalian, waliullah itu seorang laki-laki yang sabar banget ngadepin istrinya. Dia tuh kalau mau nggak sabar suami itu, istrinya itu ya ampun marah-marah mulu. Kayak siapa tuh? Ngomel mulu kerjaannya. Kayak semua yang dikerjain suaminya tuh kayak salah aja gitu. Kalau yang normal biasanya ada tanggal-tanggalnya. Tapi kalau nggak normal nih sepanjang bulan. Dia setiap kali mau nggak sabar mau ninggalin istrinya, dia mikir gitu, kesian anak-anak, kesian istri saya nanti gimana, kesian anak-anak, terus gitu. Sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Terus dia mikir juga gini, tar kali-kali dia sadar, kali-kali dia taubat, kali-kali dia jadi benar gitu. Sampai lebih dari 20 tahun. Anak-anak udah mulai kawin. Satu. Sampai kemudian selesai semua anak-anak udah dikawinkan, semuanya udah dengan kehidupan masing-masing. Tuh istri masih kayak begitu aja. Ngomel mulu. Nuntut mulu. Semua yang dikerjain suami kayak salah aja gitu. Akhirnya dia jadi mikir gitu. Bajah Laban, inget kan saya lama-lama. Bajal Haban. Syekh Bajal Haban namanya. Satu waktu nih, Bajal Haban nih, dia mikir, tar kalau istri saya marah-marah lagi udah, saya pergi aja. Beneran, kapan waktu istrinya marah-marah lagi dia udah gak tahan. Akhirnya dia bawa cuman 1 salinan, dia tinggalkan semua uang, semua harta. Udahlah, saya mau ibadah aja dah sama Allah. Keluar dari rumah kabur. Jadi ini tumben-tumben ya suami yang kabur. Biasanya istri yang kabur. Tapi saya tahu istri itu kalau kabur minta disusulin. Ada gitu. Orang kabur minta disusulin. Kalau nggak disusulin biasanya dia lama-lama balik sendiri. Ini terutama buat adik-adik yang baru nikah nih. Udah deh nggak usah dipakai deh ilmu itu deh. Kamu bukan pembeli di Tanah Abang. Yang kalau kamu pergi dipanggil lagi. Akhirnya nih Bajal Haban dia bawa salinannya, dia pergi. Saya mau ibadah aja, umur udah tua kayak begini nih. Ibadah gak pernah tenang, istri ngomel mulu. Udahlah. Beliau kemudian bingung juga gitu ya, mau ibadah di mana nih yang bisa tenang. Beliau pergi ke sebuah, ada di sana tuh orang suka bikin makbad di dalam-dalam gua. Di Kota Tarim. Saya masih sempet dapetin itu, masih pernah dapetin. Orang yang kalau malam tuh ibadah di gua gitu. Kholwat mereka. Jadi ada 2 orang remaja kholwat di dalam sebuah gua. Bajal Haban masuk ke sana. Dia bilang, boleh nggak nih saya ikutan ibadah sama kalian bertiga di sini.
sholatnya berjamaah, ibadah barengan gitu, tapi nanti ada waktunya mereka sendiri-sendiri ibadahnya gitu. Si dua orang pemuda itu bilang boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Gantian ngasih makan. Oh, gimana caranya ya? Tapi udahlah, daripada nggak jelas nanti kalau kemana-mana ya udah bismillah aja. Ya siap. Tapi nanti kasih tahu caranya ya. Iya boleh. Mereka pun beribadah bertiga hari itu, yang biasanya pemuda itu berdua. Habis selesai ibadah per hari itu, waktunya makan. Ayo Syekh, udah tua kan dia. Kamu Syekh sekarang, wah saya belum tahu caranya, tunjukin dulu aja. Oh ya udah baik. Mereka melingkar nih bertiga, salah satu di antara dua pemuda tersebut doa. Doa, kemudian bismillah, ada hidangan makanan di tengah mereka. Makanan dari surga. Mereka pun makan bertiga. Udah kenyang alhamdulillah, dipikirin susah masih Syekh. Ya ampun, berat banget ya tugasnya. Kok suruh masak, suruh nyari kayu bakar, suruh ini, masih kebayang gitu caranya. Ini doa, kemudian minta hidangan dari surga, terhidang makanan dari surga. Ya Allah, sakti banget tuh anak muda ya. Saya segini tuanya belum kayak begitu gitu. Besok harinya, ayo Syekh sekarang tugas kamu Syekh, menghidangkan makanan buat kami. Kata Syekhnya, boleh kamu dulu gak? Yang satu kan belum nih, ntar saya yang belakangan aja dah. Gak yakin berdoa sendiri, sama kayak kita ya. Iya, kalau kita sih bukan perkara gak yakin, yakin gak diijabah. Ya gimana mau diijabah? Kita belum menjadi seperti yang Allah mau. Bagaimana mungkin Allah akan memberi kepada kita yang kita mau? Doa itu kan urusannya begitu. Pemuda yang satu lagi doa, terhidanglah makanan dia di depan mereka. Mereka pun makan. Besok harinya nggak bisa ngeles dong, bajal haban. Ayo Syekh, sekarang kamu. Aduh gimana ya? Waktu lagi pelajarannya saya bolos kayaknya. Ayo Syekh, boleh kasih tahu saya nggak doanya apa? Oh gini Syekh doanya. Di kampung kami ini ada seorang wali min auliyaillah yang sangat tercinta di sisi Allah karena kesabarannya dalam menghadapi rumah tangganya. Dia ini adalah seorang wali min auliyaillah tapi mastur. Mastur itu enggak banyak diketahui orang. Tapi kami tahu dia seorang waliullah. Jadi kami Syekh, kalau berdoa tuh gini, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh itu berikanlah kepada kami makanan hari ini. Kalau nggak salah Syekh, namanya Syekh tersebut itu Bajal Haban. Lah saya. Jadi kami selalu berdoa, ya Allah, dengan kesabaran Syekh Bajal Haban menghadapi istrinya, sehingga membuatnya menjadi seorang kekasih-Mu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami hidangan dari surga. Allah ijabah Syekh. Oh jadi selama ini kalian diijabah doanya karena saya? Kalau kayak gitu saya balik aja dah ke tempat istri saya. Udah jelas-jelasan ibadah sabar menghadapi pasangan ternyata membuatnya menjadi seorang waliullah. Yuk yang sabar. Siapa tahu jadi Bajal Haban.
Jadi kalau suami lagi kesel-kesel, ingat bajal haban. Siapa tahu kamu jadi waliullah karena ngadepin saya. Saudaraku sekalian, belajarlah dari Asiyah kesabaran untuk menghadapi pasangan. Bukan hanya pasangan sih, apapun aja. Sebab orang hidup di dunia ini nggak ada yang nggak diuji. Semua pasti lengkap dengan ujiannya masing-masing. Kalau kamu ngelihat orang kayaknya hidupnya senang terus ya, bukan senang terus. Tapi dia bisa jadi adalah orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ujian namun mampu melampauinya dengan baik, atau naudzubillah ya, jangan sampai nih jadi yang keduanya, yaitu orang-orang yang hidupnya mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa nistadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita luluh aja, kita kasih aja, kita biarin aja dia. Terus kita ulur aja sampai di saat yang dia tidak mengetahuinya. Artinya ada banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menolaknya di akhirat, namun karena dia punya beberapa kebaikan di dunia sehingga Allah pun membalas kebaikan-kebaikannya tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia, hanya agar Allah Subhanahu wa taala tidak punya alasan untuk memberikan padanya kenikmatan kelak di akhirat. Serem nih. Serem teman-teman. Ada orang di hidupnya maksiat mulu loh, tapi hidupnya kayak seneng terus. Itu serem tuh. Serem. Mungkin Allah tuh ngeluluh dia gitu, ngasih aja terus. Biar pas mati udah tinggal dosa aja yang dibales. Semua kebaikannya udah dibales di dunia, di akhirat tinggal bales dosa-dosanya. Naudzubillah. Ada yang begitu, ada juga nih kelas yang hebatnya, kelihatannya hidup enak terus ya, kayak bisa senyum aja gitu kapanpun. Bukan karena dia tidak diuji, tapi karena dia mampu bersabar menghadapi ujiannya, mampu melampauinya dengan cara yang paling indah. Semoga kita menjadi salah seorang di antara mereka. Orang sabar-sabar. Teman-teman saudaraku sekalian, saya banyak ketemu nih perempuan-perempuan sabar gitu. Ada salah satunya Hubabah Nur binti Alwi. Itu teman-teman saudaraku sekalian, saya sering ketemu sama beliau sewaktu saya tinggal di Kota Tarim. Beliau adalah ammah, bibinya seorang ulama besar di Kota Tarim, namanya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab salah satu dari gurunya guru saya, yaitu Habib Umar bin Hafid. Dan itu beliau bibinya, jadi adeknya bapaknya. Namanya Hubabah Nur binti Alwi. Itu saudaraku sekalian, saya sering ketemu sama beliau, tapi saya nggak pernah tahu model mukanya kalau lagi nggak senyum. Saya nggak tahu muka cemberutnya dia, muka tegangnya dia, muka paniknya dia, muka takutnya dia, muka sedihnya dia, saya nggak tahu. Padahal saya sering ketemu sama beliau. Kenapa begitu? Karena selalu tersenyum kapanpun saya memandangnya. Selalu tersenyum kapanpun kami semua memandangnya. Senyum aja gitu. Kayak sampai udah jadi kebiasaan mukanya gitu. Senyum aja. Terus ya senyum aja. Masya Allah, Masya Allah. Kadang kalau lagi diceritain tentang Nabi Muhammad atau apa, kangen, rindu, air matanya berlelehan, tapi mukanya tetap senyum. Ya Allah, ya Allah. Indah. Saudaraku sekalian, mungkin hidupnya enak terus kali, siapa bilang? Beliau tinggal seorang diri, rumahnya itu naik di atas pakai tangga, dan beliau itu sudah enggak bisa lagi naik tangga. Jadi beliau kalau naik tangga tuh merangkak. Bersama dengan itu
Badannya yang sudah tua rentak semakin bungkuk sampai badan beliau tuh memang bungkuk jadinya. Dengan keadaan yang sangat terbatas secara duniawi. Akan tetapi memang kesabaran tuh luar biasa ya. Sampai tampak dari mukanya yang senantiasa tersenyum kapanpun. Jadi kalau tanya gitu, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Katanya sakit Bapak, Alhamdulillah. Gitu. Gimana dengan dirimu? Lagi nggak punya duit, semua orang tahu. Karena nyari utangan. Kalau ingin silaturahmi tak terputus. Teman-teman sekalian, kalau lagi punya duit, ya ampun. Nggak cerita-cerita sama orang, takut diutangin. Jadi kapan aja kelihatannya kayak susah aja hidupnya. Ada tuh yang modelan begitu. Jakarta banyak. Di Bogor lebih lagi. Sabar. Enggak ada orang enggak diuji. Semua lengkap dengan ujiannya masing-masing teman-teman. Tapi kok ini orang kayaknya enak terus loh Ustazah. Di mana kamu lihatnya? Di Instagram. Ya iyalah. Kalau kamu buka di Twitter, semua orang pada pinter. Semua orang jadi pakar semua di Twitter. Kalau kamu buka Facebook, semua orang punya teman. Kalau kamu buka Instagram, semua orang hidup mapan. Kayak seneng aja gitu terus kehidupannya. Ya itu kan yang ditampilin di media sosial. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semua orang tuh lengkap pasti diuji. Gak ada siapapun yang tidak diuji. Maka kewajiban kamu bukan untuk yang kok sama aja dari dulu, yaitu artinya kamu remedial. Nggak lulus. Ya gimana jawabnya salah mulu. Ustazah ujian saya nggak jauh-jauh dari suami Ustazah. Ya ampun suka main perempuan. Katanya seorang ibu nih. Ujian saya itu mulu Ustazah. Ntar suami sama siapa, ntar lagi ganti sama siapa. Dari yang pramugari Ustazah, lama-lama ganti jadi pegawai kereta Ustazah. Dari pesawat ke kereta ya, terlama-lama sama kernet. Masya Allah. Ujian saya itu mulu Ustazah selama 15 tahun pernikahan, ya artinya kamu remedial. Kamu artinya menjawab pertanyaannya belum benar, makanya diujinya dengan pertanyaan yang sama terus-terusan. Kamu belum naik-naik kelas namanya. Ayo teman-teman saudaraku sekalian, naik kelasnya. Naik kelasnya. Asiyah Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang doanya yang begitu indah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Itu doanya Asiyah. Dari doa ini kita tahu betapa Asiyah menjadikan kehidupannya, di mana rumah tangganya yang tidak menjadi seperti yang dia mau sebagai sarananya untuk Allah berikan kepadanya rumah tangga yang dia mau di surga. Kayak Asiyah lagi bilang, gak apa-apa deh, saya punya rumah tangga di dunia gak seperti yang saya inginkan, gak apa-apa.
saya jalani dengan penuh kesabaran. Nah insya Allah nanti di akhirat Allah bangunkan untuk saya rumah tangga yang indah di surga. Doanya Asia. Asia ngajarin kita, rumah tanggamu yang di sini sambungkan sama rumah tanggamu di surga. Kalau kamu punya suami soleh, maka solehahlah bersama dengannya. Kalau kamu punya suami sholatnya rapi, ibadahnya bagus, solehahlah kamu bersama dengannya. Jadilah kamu makmum yang baik bagi dirinya. Suami kamu sholatnya benar, kamu ikutan benar bersama dengannya. Alhamdulillah, ibadah bareng-bareng jauh lebih ringan daripada ibadah sendiri-sendiri. Suami kamu rajin sedekahnya, alhamdulillah, dukunglah